kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih penyertaan Tuhan melingkupi kehidupan kita dimanapun kita berada. Kembali kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang menjadi khotbah Minggu Okuli untuk tanggal 20 Maret tahun 2022. Dan yang menjadi landasan renungan kita, firman Tuhan diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita siapkan hati kita mohon hikmat daripada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa atas kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang baru yang masih Tuhan beri untuk kami mempersiapkan hati kami dalam menerima firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami selaku hamba Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan, dan bekerja di dalam hati kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga Roh Kudus menolong kami untuk melakukan kehendak Tuhan dan mengajari kami serta memperingatkan kami dalam setiap langkah hidup kami. Inilah permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon penyertaan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita yang diambil dari kitab Lukas. Mari kita baca kitab Lukas pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Sampai demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita dengan tema bertobat atau binasa. Bertobat atau binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendalami makna dari kitab Lukas pasal yang ke-13 ini, ada sebuah cerita. Ceritanya yaitu tentang 2 orang yang sedang berbincang di jalan setelah mereka pulang dari berkunjung ke rumah tetangganya yang sedang sakit parah dan tak kunjung sembuh setelah bertahun-tahun sakit. Lalu seorang dari kedua orang tersebut berkata kepada temannya, "Apalah ya kira-kira dosanya atau dosa kedua orang tuanya,
sehingga ia begitu menderita. Lalu mendengar perkataan temannya itu, mereka pun mulai mengingat-ingat masa lalu keluarga tersebut. Dan saat keduanya sedang asik berbincang-bincang, datanglah seorang tetangga lainnya mendekati mereka. Dan mereka pun berbagi cerita. Mendengar cerita dari kedua orang tersebut, seorang tetangga yang datang belakangan itu merespon demikian. Saudaraku, kita belum tahu apa rencana Tuhan sehingga ia harus melewati masa-masa seperti ini. Karena kita sendiri pun belum tahu apa yang akan terjadi esok hari. Belum tentu hidup kita lebih baik dari dia. Katanya demikian. Sambil berlalu pergi meninggalkan kedua orang tersebut. Sehingga kedua orang tadi tidak lagi mampu berkata-kata dan diam 1000 bahasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah dari kita yang pernah terpancing untuk berpikir dan berkata-kata seperti kedua orang tersebut? Apakah boleh kita mengaitkan sakit penyakit dengan dosa seseorang? Lalu apa kata firman Tuhan berkaitan dengan hal ini? Mari kita pahami melalui teks Lukas 13 yang telah kita baca tadi. Konteks kitab Lukas ini yang menjadi renungan kita ini, yaitu di mana Yesus telah dikenal oleh karena pengajaran-pengajaran yang ia sampaikan dan oleh karena berbagai mukjizat yang telah ia kerjakan. Sehingga namanya bisa dikatakan menjadi viral, dikenal orang banyak dan banyak orang yang mengikut dia. Pada suatu hari datanglah beberapa orang kepada Yesus membawa kabar perihal orang-orang Galilea yang mati dibunuh dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban oleh perintah Pontius Pilatus, yaitu gubernur Romawi yang berkuasa saat itu di atas orang Yahudi. Sepertinya Yesus dan murid-muridnya tidak sedang berada di Galilea sehingga mereka datang untuk mengadu kepada Yesus. Orang-orang tersebut mengadu tentang kejadian yang mengerikan ini. Namun jawab Tuhan Yesus demikian, bisa kita baca ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Kata Tuhan Yesus, sangkamu orang-orang tersebut lebih besar dosanya daripada orang-orang Galilea lainnya? Tidak. Kepadamu kukatakan bahwa jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Orang-orang tadi menyampaikan berita kepada Tuhan Yesus untuk mengadukan perbuatan Pontius Pilatus, untuk melihat reaksi Tuhan Yesus dan bagaimana perbuatan atau respon Tuhan Yesus atas kejadian ini. Namun Yesus menjawab dengan nada kemarahan. Mengapa Tuhan Yesus menjawab dengan nada kemarahan seperti ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Galilea di masa Yesus adalah wilayah yang dihuni oleh orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria yaitu keturunan campuran antara orang Yahudi dengan bangsa Asyur, antara orang Yahudi dengan bangsa Babel. Sehingga terciptalah keturunan campuran yang dinamakan orang-orang Samaria. Dengan orang-orang Yahudi asli, mereka tidak akur. Orang Yahudi asli menganggap orang Samaria ini najis, sehingga mereka tidak bergaul satu dengan yang lain. Dan di masa penjajahan Romawi ketika itu, ada kelompok yang menamakan diri sebagai pejuang zelot. Kita ingat bahwa salah satu dari murid Yesus bernama Simon orang zelot. Bisa dikatakan bahwa dia
kemungkinan besar adalah salah satu dari pengikut pejuang Zelot. Pejuang Zelot adalah orang-orang yang membenci pemerintahan Romawi yang menolak untuk membayar pajak. Maka bisa dikatakan bahwa penyampai berita tersebut sebenarnya bukan hanya menyampaikan berita duka cita kepada Yesus, bukan hanya memberi peringatan kepada Yesus untuk berhati-hati, melainkan ingin mengatakan bahwa orang-orang Samaria, orang-orang Galilea, orang-orang yang mereka anggap najis itu telah dibunuh. Dan mereka menunggu reaksi Tuhan Yesus. Tampaknya Tuhan Yesus mengerti apa isi hati mereka, sehingga Tuhan Yesus menjawab seperti yang dikatakan di ayat yang kedua, ketiga, bahkan sampai ke ayat yang kelima. Karena orang-orang tersebut tampaknya sedang menghakimi, sedang mengatakan bahwa itulah dosa-dosa orang Galilea sehingga mereka mati dengan cara demikian. Maka Yesus menambahkan juga dengan menghubungkan peristiwa kematian 18 orang yang tertimpa menara di dekat Siloam. Katanya bahwa orang-orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam bukan lebih besar kesalahannya daripada orang-orang lain yang diam di Yerusalem. Artinya apa? Tuhan Yesus tidak ingin orang-orang tersebut menghakimi orang lain karena kematian seseorang tidak selalu berkaitan dengan dosa-dosanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemahaman bahwa kematian yang tidak wajar itu adalah upah dosa hingga sekarang pun seringkali dikait-kaitkan. Banyak dari kita yang terpancing untuk menghubung-hubungkan dosa dengan hukuman Allah dengan kejadian yang tidak wajar atau kematian yang tidak wajar yang dialami oleh seseorang. Ketika ada hal yang tidak wajar terjadi pada seseorang, maka kita akan mengaitkan jangan-jangan itu dosanya, dosa orang tuanya, dosa nenek moyangnya. Namun Yesus melarang orang-orang untuk berpikir seperti itu. Karena belum tentu mereka yang masih hidup itu tidak berdosa sehingga mereka tidak mengalami kematian yang demikian. Belum tentu mereka yang mati itu karena kematiannya tidak wajar sudah pasti mereka lebih jahat. Belum tentu. Tidak semua peristiwa yang demikian adalah hukuman dari Tuhan. Dan jikalaupun mungkin Tuhan Allah membuat sebuah kejadian atau bencana sebagai sebuah hukuman atas dosa, tidak ada manusia yang berhak menilai maupun menghakiminya. Yesus mengingatkan hal yang utama yang perlu dilakukan setiap orang ketika menghadapi peristiwa-peristiwa yang demikian, yaitu memperbaharui diri alias bertobat. Bertobatlah. Lalu setelah itu Yesus pun menceritakan sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ada seorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pohon ara itu, namun sudah 3 tahun tidak berbuah. Sehingga ia menyuruh si pengurus kebunnya untuk menebang saja pohon ara tersebut. Karena apa? Karena percuma ia hidup tidak berbuah. Untuk apa hidup tapi tidak berbuah? Namun si pengurus kebun meminta satu kesempatan lagi untuk dia berusaha sekali lagi selama 1 tahun. Bila pohon tersebut tidak juga berbuah, maka tahun depan akan ditebangnya. Apa makna dari perumpamaan ini? Cuma yang kasih Tuhan, yang pertama, pohon ara yang tidak berbuah itu bisa dikatakan gambaran hidup yang sia-sia. Gambaran orang yang hidupnya sia-sia, yang menghabiskan bertahun-tahun menyerap atau memakan segala nutrisi dan air yang ada, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Layaknya pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Dia menyerap nutrisi yang harusnya untuk
tanaman anggur, tapi dia sendiri tidak berbuah. Namun pengurus kebun masih akan berusaha dan meminta waktu 1 tahun lagi untuk ia mencangkul tanah di sekelilingnya, lalu akan memberinya pupuk. Artinya apa? Masih ada kesempatan menunggu pohon ara menghasilkan, dan jika tidak, maka akhirnya akan ditebang. Namun waktu yang diberikan terbatas. Ibarat pepatah yang mengatakan kesempatan tidak akan datang 2 kali. Artinya waktu atau kesempatan yang dimohon oleh pengurus kebun tersebut ada batasnya. Sehingga dalam konteks ini, inilah kesempatan terakhir bagi pohon ara untuk berbuah. Pohon ara ini adalah gambaran kehidupan seseorang manusia yang diharapkan berbuah oleh pemilik kebun agar bisa berguna hidupnya, bukan hanya sekedar hidup bagi dirinya sendiri, tapi memberikan hasil. Nah, kehidupan ini, kehidupan yang kita jalani, itu adalah kesempatan yang masih diberikan untuk kita berbuah. Namun kesempatan ini ada batasnya. Ketika kita hidup namun tidak berbuah juga, maka pada akhirnya kita akan ditebang seperti pohon ara yang tidak juga berbuah. Itu makna yang pertama. Hidup kita harus bermanfaat, menjadi berkat, layaknya pohon yang berbuah. Lalu yang kedua, pengurus kebun dalam konteks perumpamaan ini bisa kita artikan ini sama dengan pekerjaan Tuhan Yesus yang turun ke dunia untuk menyelamatkan melalui pengajaran yang ia sampaikan dan berbagai tanda mujizat yang ia kerjakan supaya orang banyak percaya dan mengikut dia. Tuhan Yesus adalah pengurus kebun yang memberikan kesempatan sehingga setiap orang beroleh selamat. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ia pun menjanjikan ada penolong yang terus akan menolong setiap umat percaya selamat, yaitu Roh Kudus, seperti yang ia janjikan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Penolong inilah Roh Kudus, inilah yang kemudian menjadi pengurus kebun sekarang ini untuk menolong dan menyertai umat percaya hingga kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti. Jadi pengurus kebun inilah yang akan mengusahakan agar pohon-pohon ara yang tidak berbuah menjadi berbuah, ibarat karya keselamatan Yesus dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa mengajari, mengingatkan, menolong orang percaya agar tidak binasa di dalam dosa. Roh Kuduslah yang kini bekerja di dalam kita melalui gereja-gerejanya, melalui hamba-hambanya, melalui orang yang beriman. Sehingga orang-orang yang hidupnya tidak berbuah, yang jatuh ke dalam dosa akan selalu diingatkan, diajari, dan ditolong supaya tidak binasa di dalam dosanya. Itu yang kedua. Maka makna yang ketiga, yang terakhir, sang pemilik kebun itu adalah gambaran citra Allah. Tuhan Allah lah sang pemilik kebun, sang pemilik kehidupan kita yang merancang kehidupan kita untuk berbuah, berguna bagi sesama atau menjadi berkat. Tuhan Allah merancang kehidupan kita, fisik kita, memberikan kita talenta, memberikan kita kehidupan penyertaan supaya berbuah menjadi berkat. Maka ketika waktunya tiba nanti, tidak ada kesempatan lagi, yang tidak berbuah akan ditebang, akan binasa. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk hidup berbuah. Hidup
berguna menjadi berkat bagi dunia. Bukan hidup sesuka hati saja demi kesenangan pribadi saja. Kesempatan yang Tuhan masih beri kepada kita saat ini untuk memperbarui diri, untuk bertobat, bukanlah karena kita ini lebih baik daripada orang lain yang sudah menghadap Tuhan. Tidak. Bukan karena kita ini lebih suci dibanding orang-orang yang telah lebih dahulu meninggalkan kita di dunia ini. Tapi Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk memperbaharui hidup. Ingat bahwa yang namanya kesempatan tidak akan datang dua kali. Anggaplah saat ini adalah kesempatan terakhir yang Tuhan beri untuk kita hidup memberi buah, menjadi berkat bagi dunia. Sehingga ketika tiba nanti waktunya hidup kita akan berakhir, maka habislah kesempatan itu. Dan jangan sampai kita menyesalinya. Tema kita hari ini adalah bertobat atau binasa. Bertobat dalam bahasa Yunani disebut metanoia. Metanoia artinya berbalik 180 derajat. Berbalik 180 derajat artinya berubah menjadi yang lebih baik lagi. Contohnya, kalau ada orang yang selama ini mencuri, maka ketika dia bertobat, dia mengalami perubahan 180 derajat. Dia bukan hanya tidak mencuri lagi, melainkan sudah mampu memberi, membantu orang lain yang sedang kesusahan. Ingat tokoh Rasul Paulus yang dulunya pembunuh menjadi pengikut Kristus. Bisa kita baca Kisah Para Rasul 9 ayat 28. Di mana setelah dia bertobat bukan hanya berhenti membunuh, tapi sudah menjadi penginjil, memberitakan firman Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, jika hidup untuk Tuhan, maka mati juga mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati milik Tuhan. Sebagaimana invokasio kita hari ini, Roma 14 ayat yang ke-8. Itu tanda kalau sudah bertobat. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah tanda bahwa kita sudah benar-benar bertobat? Mari kita bercermin dahulu. Dari tema kita hari ini, kita diperhadapkan pada pilihan bertobat atau binasa. Apakah kita akan memakai kesempatan yang Tuhan beri ini untuk mencari Tuhan sebagaimana ajakan Nabi Yesaya dalam bacaan kita yang pertama? Carilah Tuhan selagi Tuhan masih mau berkenan menjumpai kita. Bertobat atau binasa. Hidup memang akan terus berjalan. Tapi hidup yang seperti apa yang mau kita jalani itu pilihan. Apakah kita mau hidup di dalam dosa atau hidup memperbaharui diri? Ada seorang anak kecil yang sedang asik bermain-main di pekarangan rumahnya. Ia diberitahu oleh ibunya untuk bercerminlah, karena ada kotoran di wajahmu, cucilah segera. Lalu kata si anak, karena asiknya dia bermain, dia berkata, aku sudah bercermin. Lalu ibunya berkata, jangan menipu dirimu sendiri. Artinya apa? Orang yang sudah bertobat, yang sudah bercermin, tentu akan memperbarui diri, akan memperbaiki apa yang salah pada dirinya. Orang yang sudah bertobat tidak akan menipu dirinya sendiri. Banyak kali orang yang menipu diri, ngakunya sudah bertobat, ngakunya bersih, ngakunya rajin pelayanan, padahal dari pelayanan dia ambil untung pribadi, memperkaya diri sendiri. Utak-atik laporan keuangan. Supaya apa? Supaya dapat keuntungan. Bukan karena dia rajin, bersih, atau sudah bertobat. Minggu ini dinamakan Minggu Pasion yang keempat. Makin dekat kepada hari peringatan kematian Tuhan Yesus. Maka mari jangan sia-siakan waktu yang ada. Karena waktu akan terus berjalan tanpa tahu kapan Kristus datang untuk kedua kalinya.
Jadi mari buat pilihan. Tetapkan hati kita. Jawab tema kita hari ini dengan sebuah sikap. Bertobat atau binasa. Mari memilih untuk memperbaharui diri. Kendalikan keinginan-keinginan daging kita. Dan jadilah berkat. Karena kita percaya Tuhan akan memberkati orang-orang yang mau memperbaharui dirinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur firman-Mu masih kami dengar hingga hari ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus mau bekerja di dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami melakukan kehendak-Mu. Sehingga kami terus-menerus memperbarui diri kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan layak dinamakan anak-anak Tuhan. Inilah doa dan tekad kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berserah. Amin.